Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Madrasah Qudsiyah Putri, khususnya kelas 9L dan kelas 9M yang masih melaksanakan pembelajaran secara LDR atau secara daring. Semoga tetap semangat dan tetap fokus dalam menyimak semua materi yang diberikan para pengajar, para ustadz, para ustadzah dari Madrasah Sanawiyah Qudsiyah Putri. Walaupun sudah cukup lama, tapi semoga tetap gak bosan dalam menyimak baik video, baik voice note dan kiriman-kiriman tugas dan juga kiriman-kiriman materi yang dilayangkan kepada santriwati-santriwati sekalian. Pokoknya sama-sama semangatnya, semuanya semangat, gurunya juga dalam memberikan materi daring juga insya Allah tetap semangat. Pokoknya yang penting belajar dimanapun tetap belajar. Oke, kita akan lanjut pada materi Nahwu untuk kelas 9, masih dalam lingkup pembahasan la nafil jinsi. Kalau pada video sebelumnya, ya mungkin yang belum nonton silahkan disimak video yang sebelumnya biar tahu sambungannya, biar tahu arah misalnya perjalanannya. Kemarin untuk video yang sebelumnya pada part 1 kita membahas tentang pengertian la nafil jinsi, kemudian syarat supaya bisa beramal sebagaimana inna, ada persyaratan. Kalau untuk la nafil jinsi ya enggak segratis akhwatnya inna, berarti ada persyaratan harus dipenuhi. Kalau kemarin bahasnya ada mana istighraq, kemudian isim dan khobarnya harus berupa nakiroh, kemudian tidak boleh dipisah, kemudian tidak kemasukan huruf jar. Nah, sekarang kita akan membahas selanjutnya yaitu tentang isimnya la. Ada apakah dengan isimnya la? Oke, silahkan disimak baik-baik, bisa dibuka kitabnya sambil disimak. Kalau memang ada yang perlu catat ya silahkan dicatat. Oke, kita bahas selanjutnya yaitu tentang isim atau macam-macam isim la nafil jinsi beserta hukumnya. Hukum di sini adalah maksudnya apakah dia mu'rab atau mabni, nanti alamatnya seperti apa. Berarti untuk nafil jinsi isimnya ini dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok yaitu mufrad, kedua ada kelompok mudhof, kemudian yang ketiga yang terakhir ada kelompok musyabbih bil mudhof, atau kalau kita bahasakan yang lebih mudah syibhul mudhof. Nah, jadi untuk isimnya la itu ada 3 klasifikasi, ada 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas atau kelompok mufrad. Mufrad di sini bukan berarti dia lawan dari tasnya atau jamak, tapi mufrad di sini adalah lawan dari mudhof atau syibh mudhof, berarti tunggal. Yaitu tunggal tidak berupa susunan mudhof ilaih dan juga tidak berupa susunan musyabbih bil mudhof, baik dia tunggal. Entah itu bentuknya mufrad beneran atau bentuknya tasniyah atau jamak, yang penting dia tidak mudhof, tidak juga syibh bil mudhof atau menarik lafaz lain untuk diamalkan, enggak. Berarti dia tunggal, tunggal. Nah, untuk yang mufrad sendiri itu hukumnya adalah mabni sesuai alamat nasabnya. Maksudnya kalau dia isim mufrad ya berarti nasabnya apa alamatnya? Fathah, berarti mabni fathah. Kemudian kalau dia isim tasniyah alamatnya apa? Kalau nasab ya, maka ya berarti mabninya ya. Kalau jamak mudzakkar salim ya lagi ya berarti ya. Nanti kalau isim jamak muannats salim ya berarti mabninya kasroh. Nah, itu berarti maksud dari mabni sesuai alamat nasabnya. Kita ambil contoh satu yang dari isim mufrad beneran, la rajula fid dari. Nah, harokat fathah di sini ini adalah mabni, ya, harokat mabni bukan alamat nasab. Begitu juga pada contoh la rajula ini fid dari, ya di sini bukan alamat i'rabnya, tapi ini adalah mabni, ya, mabni. Berarti kalau di i'rabi rajula ini mabni, statusnya mabni sesuai alamat nasabnya menjadi isimnya la. Begitu juga contoh yang la madmumina fid dari jamak mudzakkar salim. Nah, di sini alamatnya harusnya ya, harusnya ya. Tapi karena ketentuannya kalau isimnya la berupa mufrad, maka hukumnya adalah mabni sesuai alamat nasabnya. Maka walaupun di sini ada terlihat jelas ya, tapi tidak bisa dikatakan sebagai alamat i'rab nasab.
nggak bisa dikatakan sebagai alamat i'rab nasab. Kenapa? Karena contoh 1, 2, dan 3 ini hukumnya adalah mabni. Kalau mabni berarti dia tidak menerima alamat i'rab. Cuma di sini mabninya bukan mabni sebagaimana mabni fathah, mabni dom, mabni sukun, enggak. Tapi di sini mabninya spesial untuk lain nafil jinsi, berarti mabni sesuai alamat nasabnya. Kemudian kelompok yang kedua, isim nyala berupa mudhof. Masih ingat terkait idhofi ada mudhof ilaih. Maka hukumnya mansub. Hukumnya untuk mudhofnya mansub dalam arti di sini mu'rab. Berarti mendapatkan alamat nasab secara resmi, secara utuh. Berarti kalau dia berupa isim mufrad ya berarti mendapatkan fathah. Kalau dia berupa tasniyah ya, kalau dia jamak mudzakkar salim ya, kalau asma khamsah atau asma sitah ya berarti alamatnya adalah alif dan seterusnya. Nah, kita kasih la jula su'in indana. Di sini juga kalau sekilas pandang ini sama-sama, di sini fathah, di sini fathah. Cuma di sini bedanya fathah di sini adalah mabni, hukumnya mabni. Beda dengan yang di sini rojula, di sini fathahnya adalah fathah alamat nasab. Kenapa kok beda? Karena yang di sini rojula tunggal, dia tidak menarik lafadz lain, sedangkan yang di sini dia menarik lafadz lain untuk dijadikan sebagai mudhof ilaih. Makanya rojula di sini dia dialamati mansub. Jadi sekilas sama tapi ternyata berbeda. Karena di sini tunggal, sedangkan di sini menarik lafadz lain untuk dijadikan sebagai mudhof ilaihnya, maka rojula dialamati nasab. Contoh yang tasniah, la rojulai syarrin. Nah, ini saya rojulai ini kalau dimudhofkan otomatis nunnya hilang, langsung la rojulai syarrin mahbubani. Ya, di sini adalah ya alamat nasab sebab ini isim tasniah. Berarti kalau di sininya mabni, maka di bawah sini ini yang kategori mu'rabnya. Contoh yang asma sita atau asma khamsah, akho jahlin, jelas alamatnya adalah alif, nah, karena dia menjadi mudhof dari mudhof ilaih berupa lafadz jahlin. Nah, ini berarti untuk khobarnya tetap yang di belakang fidari indana mahbubani mukarramun. Nah, itu udah sangat jelas sekali, nggak perlu diperbesar, nggak perlu diperlebar. Kemudian yang terakhir, kelompok yang terakhir untuk isim nyala yaitu musyabbih bil mudhof atau lafadz yang diserupakan dengan mudhof. Hukumnya apa? Sama dengan atasnya yaitu mansub, berarti dia mendapatkan alamat i'rab nasab seutuhnya. Contohnya la qabihan khuluquhu. Nah, ini ada qabihan. Ini fathahnya fathah asli, bukan mabni, bukan mabni. Kemudian contoh lagi la fa'ilan syarron mamduhun. Nah, ini juga sama. Kemudian yang terakhir la musafiron al yauma hadirun. Nah, di sini musafiron. Di sini mansub berarti dialamati i'rab sesuai dengan alamat pada kalimat tersebut ketika dibaca nasab. Berarti kalau yang atas ini mabni, kalau yang dua mudhof dan musyabbih bil mudhof itu sama-sama hukumnya mansub. Kemudian kita bahas tentang apa sih musyabbih bil mudhof. Nah, karena kan ada mudhof, ada disamakan dengan mudhof. Kalau bahasa mudahnya, musyabbih bil mudhof itu lafadz yang menarik lafadz lain untuk diamalkan. Kalau mudhof ilaih itu lafadz yang kedua akan selalu jer. Kalau mudhof ilaih, saya ulang sekali lagi, kalau mudhof ilaih maka lafadz yang kedua akan selamanya jer ila yaumil qiyamah, seperti itu. Makanya syarrin, su'in, jahlin. Nah, lafadz kedua pasti menjadi jer. Pasti dibaca jer sebab menjadi mudhof ilaih dari mudhof. Nah, beda dengan musyabbih bil mudhof. Kalau musyabbih bil mudhof di sini dia menarik lafadz lain tapi tidak harus dalam satu status. Bisa jadi lafadz yang ditarik itu berupa fa'il, bisa jadi nanti terkibnya atau posisinya sebagai maf'ul, bisa saja nanti posisinya sebagai tamyiz dan lain sebagainya. Berarti dia lebih fleksibel. Ibaratnya dia ini seperti amil lafdi, yang mengamalkan lafadz lain. Makanya musyabbih bil mudhof adalah lafadz yang bersambung dengan lafadz lain, lafadznya di depan bersambung dengan lafadz lain di belakangnya,
yang menyempurnakan makna dari lafaz tersebut. Nah, ciri-cirinya bisa mengamalkan lafaz setelahnya. Nah, ini namanya musyabbih bil mudhof. Dia bisa menasobkan, nah ini. Dia bisa merafakkan, nah ini. Nah, ini menjadi lakobihan ora ono wong kang ala. No. Apa khuluquhu akhlake qabih hadirun iku teko. Nah, di sini lafaz qabih mengamalkan lafaz khuluquhu dibaca. Nah, apa rafa menjadi fa'ilnya lafaz qabih. Atau ini menjadi maf'ul bih, lafa ilan syarron ora ana kang nglakoni ing perkara kang ala mamduhun ikuti puji. Nah, di sini jelas fa'ilan mengamalkan syarron menjadi maf'ulnya fa'ilan. Atau ini la musafir al yauma ini dari dorof. La musafir ora ana wong kang lunga al yauma ing dalam iki dina hadirun ikut teko. Jadi kalau untuk musyabbih bil mudhof ini ibaratnya dia seperti amil normal. Berarti dia bisa saja merafakkan fa'il atau naibul fa'il, atau bisa juga menasobkan maf'ul bih, atau juga bisa istilahnya ada dzaraf zaman dzaraf makannya. Jadi diserupakan dengan mudhof karena dia ada dua kalimat, ya ada dua lafaz yang terkait. Nah, tapi keterkaitannya tidak sebagaimana kekuatan mudhof ilaih yang bisa menekan lafaz yang kedua selalu dibaca jer. Kalau ini misalnya hubungannya fleksibel, tergantung tuntutan dari apalagi isimnya la. Nah, ini namanya musyabbih bil mudhof. Karena sekilas dilihat oh ada dua kalimat berjejer. Ya, maka tapi ternyata setelah ditelisik oh ternyata yang belakangnya enggak dibaca jer, yang depannya juga bukan mudhof. Tapi karena dia dua lafaz yang terkait, maka dikategorikan musyabbih bil mudhof. Makanya hukumnya sama-sama mansub atau mu'rab. Beda dengan yang sini, karena dia mufrad, tidak berupa mudhof atau musyabbih bil mudhof, maka dia dihukumi mabni. Nah, itu untuk macam-macam isim darilah ada yang mufrad dalam artian bukan mudhof atau syibhul mudhof, kemudian yang kedua ada mudhof, yang ketiga ada musyabbih bil mudhof. Yang mufrad hukumnya mabni sesuai dengan alamat nasabnya. Berarti walaupun kelihatannya ada alamat i'rabnya, tapi di situ mabni statusnya karena hukum isim la yang mufrad harus mabni sesuai alamat nasabnya. Untuk yang mudhof dan musyabbih bil mudhof, kedua-duanya ketika menjadi isimnya la hukumnya mu'rab, mansub, mu'rab dan dibaca nasab sehingga mendapatkan semua alamat nasab yang ada pada lafaz yang nantinya menjadi isimnya la. Nah, itu untuk yang mudhof dan musyabbih bil mudhof. Oke. Kita masuk pada bagian selanjutnya yaitu tentang hukum la ketika diulang. Oke. Apa efeknya ketika ada la diulang? Baik di sini ada misalnya ada atof nggih. Karena nggak mungkin ada pengulangan la kalau tidak ada pengatofan. Baik di sini misalnya ada pengulangan. Apa pengaruhnya? Atau mungkin bagaimana teknisnya? Oke. Yang pertama yaitu jika ada lafaz mufrad atau kepada isim la yang mufrad dengan mengulang la, maka hukum yang berlaku dalam artian hukum yang berlaku pada lafaz setelah la, bukan la-nya, tapi hukum yang berlaku pada la dan juga lafaz yang nanti berada setelah la. Efeknya kan bentek. La nanti kena hukum apa, nanti itu akan berimbas kepada lafaz yang berada setelah la. Nah, berarti kondisi yang pertama ketika ada la-nya diulang, ya ada ini berarti ada lafaz mufrad atau kepada isimnya la yang berupa mufrad, ya nakirah mufradah. Nah, maka kalau ini terjadi ada atof dan plus pengulangan. Karena kan biasanya kalau atof itu kan nggak perlu ada pengulangan karena udah maklum ja'a zaidun wa amron, nggak perlu ja'a zaidun wa ja'a amron karena kan yang namanya atof itu ala tikroril amil, ada isanya ada niat mengulang amilnya, berarti nggak disebutkan pun sudah mafhum. Contoh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, itu bisa langsung wa ali sayyidina Muhammadin karena
ada atofnya otomatis kan ala yo mesti yo wa ala ali itu kayak gitu. Nah itu sekilas tentang atof-atofan. Nah ada berapa konsekuensinya apa saja? Okay. Kalau lanya diulang dalam artian terjadi atof, ya atof kemudian ada pengulangan la, maka ada dua kondisi. Yang pertama lanya beramal, ya lanya beramal berarti lafadz yang pertama hukumnya mabni, ya yang pertama berarti hukumnya mabni. Nah ketika mabni maka di sini untuk yang kedua boleh tiga kondisi. Satu yaitu sama-sama menyamakan mabninya. Yang pertama mabni, yang kedua juga mabni. Contoh la haula wala quwata. Atau opsi yang kedua atau di sini la rajula walam ro'ata. Di sini ada fathahnya ya, walam ro'ata. Nah itu untuk opsi yang pertama. Di sini ada beberapa opsi. Yang kedua, yang pertamanya ikmal, ya, mabni berarti haula mabni. Untuk yang kedua setelah la kedua itu mansub mu'rab berarti kuwatan, bukan kuwata. Kalau kuwata kan mabni, kalau kuwatan ini menampakkan alamat i'rabnya. Berarti yang pertama mabni, kemudian yang kedua mu'rab atau la rajula walam ro'atan. Nah sini berarti yang pertama ikmal, lanya di sini beramal, sedangkan yang kedua di sini lafaz setelahnya ini dibaca nasab atau mansub. Nah ini kalau dibaca nasab ini statusnya jadi apa kan? Ini berarti atof kepada mahalnya haula, ya mahalnya haula. Baik diatof pada mahalnya karena kan haula ini mabni, mahal nasab jadi isime la. Isime la dibaca apa? Nah nasab, dan alamat nasab untuk isim itu adalah fathah. Berarti lafadz kuwatan di sini kenapa kok dia mansub mu'rab? Karena atof bukan pada haulanya tapi pada mahalnya, yaitu mahal nasab. Dan kalau isim mufrad nasab alamatnya adalah fathah dhahirah jelas. Atau yang ketiga, yang pertama beramal, ya, yang pertama tetap diamalkan, lanya beramal. Nah, lanya beramal, tapi kemudian lafadz yang kedua ini bisa ihmal atau bisa tidak beramal. La haula wala quwatun, ya. La haula wala quwatun berarti la yang kedua ini statusnya seperti huruf biasa, ya. Seperti huruf la apa nafi biasa. Ya tidak berfaedah apa itu tarfaul isma wa tansibul khobar. Berarti la haula wala quwatun ora ono rekodo iku maujud wala quwatun ora ono utawi kekuatan. Itu kalau ihmal, ya. Atau bisa dikatakan kalau dibaca domah atau mu'rabnya ini dibaca domah, itu anggap saja bahwasanya la di sini la yang beramal seperti laisa, maka otomatis lafadz setelah la adalah isimnya la, ya isimnya la. Nah karena dia disamakan dengan laisa, maka otomatis dialamati rofa, karena kan laisa itu ingat ya temennya karena itu tarfaul isma wa tansibul khobar, ya, tarfaul isma wa tansibul khobar. Nah, sehingga di sini wala quwatun kalau dimaknai yang laisa wala quwatun lan ora ono, ya, lan ora ono opo kekuatan, lan ora ono opo kekuatan. Jadi status kuwatun di sini sebagai isimnya la yang beramal seperti laisa. Itu opsi yang pertama. Berarti kalau Anda yang pertama diamalkan, maka Anda punya tiga opsi. Sama-sama dimabnikan, yang kedua di mu'rab mansub, ya, atau yang kedua diihmalkan tidak beramal, atau anggap saja dia la di sini beramal seperti laisa. Kemudian yang kedua adalah yang pertama diihmalkan, berarti la di sini tidak beramal. Ya la di sini hanya berlaku sebagai nafi biasa. Terus bagaimana dengan yang kedua? Kalau Anda atau kita menganggap la di sini ihmal tidak beramal, maka untuk yang kedua ada dua opsi, aslinya tiga, tapi yang satunya dilarang, ya, karena alasannya sangat lemah sekali. Ya wala quwata, la haul wala quwata. Berarti ini lahnya ihmal tidak beramal,
haulun menjadi mubtada, la haulun ora ana utahe rekodaya, wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi angin kelawan sak terus iki angin kelawan Allah. Nah, itu bahasanya di sini jadi mubtada. Nah, kuwata di sini menjadi isimnya la yang mabni. Sama-sama yang kedua ikmal, yang pertama muhmal. Atau yang pertama muhmal, ya, yang pertama muhmal, yang kedua juga sekalian ihmal sekalian. Berarti di sini mubtada, ya yang kini jadi mubtada. Oke. Berarti yang pertama diihmalkan, ihmal seperti atau ihmal, atau mungkin rafa'nya ini karena dia menjadi isimnya la. Isimnya la yang beramal sebagaimana laisa. Nah, kemudian tersiksa ya. Kemudian tersisa satu opsi yaitu mansub. Ya. Berarti yang pertama ihmal, yang kedua mansub. Kenapa kok ini tidak memungkinkan? Ya. Karena kalau mabni kan jelas, la-nya kita anggap la-nya beramal, sehingga otomatis karena di sini bentuknya mufrad, maka mabni sesuai alamat nasabnya. Ini ihmal wala quwatun, karena jelas kalau hanya diihmalkan tidak diamalkan, maka otomatis lafaz setelah menjadi mubtada. Berarti alasannya sangat bisa diterima. Nah, kalau yang ini akan sangat sulit diterima. Karena kalau ini kan tadi yang atas la haula wala quwatan, itu kenapa dia dibaca nasab? Karena atau pada mahalnya isim la. Karena isim la dibaca nasab, maka otomatis atof ila mansubin yaman mansubun, atau pada lafaz yang dibaca nasab ya statusnya dibaca nasab. Nah, sedangkan ini kalau kita atofkan kepada sini la haula, di sini la-nya nggak beramal, berarti kan tidak ada konsep tansibul isma wa tarfa'ul khobar, ya. Sehingga ini diikutkan kepada siapa? La-nya beramal. Loh, kalau la-nya beramal ya jangan di fathaten dong. Ya harusnya mabni fathah sebagaimana yang di atas. Makanya kalau secara pilihan atau secara peluang harusnya ada juga yang seperti ini, la haulun wala quwatun. Tapi ini tidak diperbolehkan karena la haulun wala quwatan. Tapi ini nggak diperbolehkan karena tadi tidak ada alasan yang membenarkan untuk memansubkan atau membaca nasab pada lafaz yang kedua, dia lafaz pada la yang kedua. Nggak ada alasannya, itu tidak ketemu, nggak ketemu. Karena kalau diatofkan, toh la yang pertama nggak beramal, terus diatofkan pada siapa? Rafa, harusnya wala quwatun, ya udah diambil sama yang atas. Makanya karena jalur kekuatannya pada alamat nasabnya ini sangat susah, maka opsi yang keenam ini ditiadakan, ya. Berarti ini contoh yang salah karena tadi nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada alasan yang membenarkan, ya. Tidak ada alasan yang membenarkan. Makanya untuk bab yang pertama, ketika ada pengulangan la pada dua lafaz yang mufrad, maka opsinya adalah yang pertama ikmal, yang kedua ihmal. Kalau yang pertamanya ikmal, maka yang keduanya atau yang pada pengulangannya bisa sama-sama diimalkan atau sama-sama mabninya, atau yang kedua dimu'rabkan mansub, dialamati nasab karena atau pada mahal la yang isim la yang pertama, atau sekalian diihmalkan, nggak usah diamalkan sama sekali, atau anggap saja itu adalah isimnya la. Berarti kalau kita ringkas, ini mabni kemudian nasab, mabni kemudian rofa. Nah, itu. Kemudian tuh yang ihmal harusnya juga sama, punya 3 opsi, tapi yang ketiga ini tidak diperbolehkan. Makanya kalau untuk pengulangan la, kita ringkas kemudian la haula wala quwata, ini yang paling kuat, ya. Paling kuat. Kemudian ada la haula wala quwatan, la haula wala quwatun, la haulun wala quwata, la haulun wala quwatun. Nah, berarti ada yang diperbolehkan 5, ya. Yang diperbolehkan kalau secara nahwiyah, ya. Kalau secara nahwiyah itu ada 5 opsi. Nah, opsi yang keenam yang harusnya ada tidak diperbolehkan karena lemahnya alasan yang memperbolehkan, sehingga ini yang keenam tidak diperkenankan. Itu konsep yang pertama, kalau la-nya ikutan diulang.
Bagaimana dengan yang kedua, yaitu ketika atofnya ternyata tidak ada pengulangan la, karena udah mengalap cukup atau bisa mencukupkan dengan adanya wawu yang menunjukkan adanya pengulangan. Nah, kalau seperti itu, maka opsinya untuk yang pertama, untuk lafaz setelah la yang pertama itu maka lanya harus ihmal, nggak ada pilihan ihmal, ya. Nggak ada pilihan ihmal. Berarti kalau ada, karena kan tadi la ini sebagai amal, ya, la ini sebagai amilnya atau amal, la ini sebagai amilnya. Nah, kalau ada pengulangan kan bisa kita kira-kirakan la yang kedua ini terpisah dari la yang pertama. Tapi kalau nggak ada pengulangan berarti wawu ini jelas isanya arahnya kepada la yang pertama, ya, sehingga la yang pertama harus ihmal, nggak boleh ihmal, ya, karena kan udah sesuai. Bahasanya yang kedua apa isimnya udah nakiroh, baru nakiroh ini udah sesuai banget, udah sesuai. Nah, maka yang pertama nggak boleh ihmal, karena kalau nggak ada pengulangan la otomatis wawu ini, huruf atof ini nyasar pada la yang pertama. Nah, kalau tidak ada pengulangan la, ada lafaz yang atof pada isim la tanpa mengulang, garis bawah sini tanpa mengulang la, maka opsinya yang pertama berarti menjadi isimnya la mabni, ya, ikmal atau di sini mabni. Contoh la haula, ya, la haula. Nah, ini. Kemudian yang kedua, maaf ini lah dicoret, ya, la-nya dicoret. Nah, kategorinya itu tidak ada pengulangan la kok, di sini malah la dicoret. Wah, malam ini copy paste jadinya enak ini. Nah, jadi belum sempat ngehapus, tapi nggak apa-apa. Ingat ya, polanya di sini kita coret. Kalau yang sudah terlanjur nulis tadi umpamanya coret saja lahnya. Nah, berarti saya ulang lagi. Kalau tidak ada pengulangan lah, hanya ada atof, ada huruf atof wawu, dan tidak ada pengulangan lah setelahnya, maka otomatis wawu ini melirik pada mana la yang pertama. Makanya la yang pertama harus ikmal, harus beramal, tidak boleh ihmal, ya. Berarti la haula, ya, la haula wa quwatan. Berarti opsi yang pertama, ya, boleh untuk lafaz setelah atof ini dibaca nasab, mansub. Atof pada apa? Ini atof pada mahalnya haula. Yang haula ini kan mahal nasab. Berarti otomatis lafaz yang ikut pada haula maka juga dibaca nasab. Nah, di sini nasabnya nasab murni, ya. Tidak mabni, nasab murni, karena yang diikuti bukan haulanya tapi mahal dari haula. Itu opsi yang pertama, atau rojula walam ro'atan. Nah, ini kayak gitu sama. Kemudian opsi yang kedua, yang pertama ikmal, la haula tetap, ya. Kemudian yang kedua diihmalkan, wa quwwatun. La haula ora ono kekuatan, wa quwwatun tapi pengulangan la tetap, ya. Berarti berarti la haula ora kekuatan, ora rekodoyo, wa quwwatun lan kekuatan. Ya, tetap makna apa itu nafinya tetap ada, ya. Makna nafinya tetap dibawa oleh wawu, karena ingat tadi, ya, bahasanya wawu di sini ala tikrori ala niyati tikroril amil, ada niat mengulang pada amil, yaitu pengulangan la. Baik, di sini dikira-kirakan lanya walaupun nggak ada tapi dianggapnya la ini tidak beramal, sehingga kuwatun di sini menjadi mubtada, ya, menjadi mubtada. La haula wala la haula wa quwwatun, ora ono rekodaya lan ora ono utawi kekuatan. Berarti maknanya tetap ora, karena wawu di sini menyimpan makna dari la sendiri. Nah, itu untuk isanya pembelajaran kali ini. Kalau masih belum paham atau masih janggal, silahkan diulang beberapa kali lagi, sekali dua kali. Kalau masih tidak paham juga atau ada kemuskilan, nanti silahkan masih saya tunggu wapri, atau mungkin langsung di kolom komentar di bawah, walaupun isinya juga absen semua, tapi ya gak apa-apalah. Ya, itu saja untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap cukupkan istirahat, ya. Jangan mentang-mentang libur nggak sekolah terus melayan tiap hari. Nah, jangan, ya. Oke, jadi jaga kesehatan, jaga kondisi, semoga kita semua sehat, dan semoga virus corona pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali bertatap muka
di madrasah tercinta, Madrasah Qudusiyah Putri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.